Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur misteri. Kali ini saya bersama Mas Hasril akan menelusuri sebuah tempat, sebuah bukit yang ceritanya dulu ada orang yang dituakan di sini dan rumahnya di sini, dan beliau juga dimakamkan di bukit ini. Waktu saya masih mungkin masih muda, bisa dikatakan masih kecil, saya pernah main ke sini dan masih belum tahu cerita tentang lokasi ini. Sekilas cerita itu saya mulai dengar dari orang-orang di sekitar sini bahwa di bukit ini ternyata bukit yang tempat dimakamkan Eyang Sakiyo dan keluarga Mbah Gamiso. Di atas ini ada beberapa makam dari keluarga Eyang Sakiyo, termasuk juga Mbah Gamiso. Jadi saya akan sedikit menceritakan tentang bukit yang ada di sini, di mana ceritanya dulu ada ada orang yang datang ke sini dari Jawa Tengah. Beliau adalah Eyang Sakiyo. Eyang Sakiyo adalah orang yang membabat alas wilayah di sini. Beliau bersama istrinya datang di wilayah sini, membabat alas, membuat rumah, dan disinilah beliau memiliki 5 orang anak. Salah satunya adalah Eyang Gamiso. Eyang Gamiso ini adalah salah satu orang yang dituakan atau orang yang menjadi paranormal di sekitar sini dan banyak membantu warga masyarakat sekitar. Mbah Gamiso ini di samping juga seorang yang dituakan, beliau juga memiliki jiwa seni yang tinggi. Beliau selama di sini, selama masa hidupnya, beliau membangun banyak sekali patung. Beliau bangun patung-patung di sini dengan karya seni yang sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi, karena saya melihat patung-patung di sini pasti memiliki arti dan makna. Maka dari itu, saya bersama dengan Mas Hasril, saya ingin sekali melihat atau mengulik sedikit tentang cerita-cerita patung yang ada di sini, terutama dari sisi lainnya Mas Hasril ya. Iya. Karena dari latar belakang Mbah Gamiso yang punya supranatural, beliau pasti membuat patung-patung ini tidak hanya ingin membuat patung dari karya seni, pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan atau yang menjadi inspirasi patung ini. Mungkin Mas Hasril bisa bantu, apa sih yang ada di patung-patung yang ini, atau yang ada aura-aura apa sih yang di sini, Mas? Jadi sebelum kita menjelaskan, salam rahayu untuk sedulur misteri. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan menuju ke dalam, kita kan tadi di luar ya Mas. Di luar itu ada gapura. Iya betul. Nah, gapura itu yang sudah ada di luar sana itu memang sengaja dibuat Mas. Memang sengaja dibuat. Jadi ibaratkan tempat ini tuh ingin seperti dijadikan sebuah keraton. Kerajaan ya? Ya, jadi sebuah keraton kecil yang di dalamnya mempunyai penduduk-penduduknya, mempunyai masyarakatnya. Jadi kenapa dibangun seperti ini, kayak patung-patung futuristik sekali? Itu seperti mengibaratkan sebuah imajinasi yang bernyawa sebenarnya. Jadi beliau ini mensosokkan sesuatu apa yang dia lihat, lalu dia menggunakan imajinasi dibuat seperti nyata gitu. Semacam penghuni-penghuni yang ada di... Iya, semacam penghuni-penghuni yang ada di sini. Dan beliau itu sebelum melakukan mediasi, beliau itu memang bukan berimajinasi ya, tapi beliau itu mempunyai komunikasi sahabat atau mungkin saling kenal antar dimensi lain ya Mas, antar dimensi lain. Jadi yang beliau kenal lah, yang beliau lihat di imajinasi secara metafisik ya Mas, itu dia wujudkan sesuatu yang ada di sini ini. Jadi mungkin pernah kayak
mungkin yang di sebelah kita ini ada gambaran Putri Gandrung, tarian khas Banyuwangi. Mungkin beliau menggambarkan bahwa di sini adalah kota Banyuwangi yang memiliki daya tarik, salah satunya adalah tari gandrung, dan di sini salah satu ikonnya yang juga ada di salah satu pantai di Banyuwangi, yaitu Pantai Watu Dodol. Gitu, Mas. Oke, kita lanjut ke menelusuri lebih dalam lagi. Jadi entitas yang ada di sebelah wilayah sini, Mas. Ya. Sebelah wilayah sini ada kayak sosok perwujudan. Jadi perwujudan inilah gambarannya yang naik ini. Ya, ya, ya. Inilah gambarannya. Jadi beliau itu bukan berimajinasi, jadi mempunyai orang yang dikenal. Sosok orang yang dikenal yaitu raja dan putri sekaligus delmanya ya, Mas ya. Delmanya. Jadi digambarkan sedemikian rupa dan persis seperti ini, dan sosoknya menyerupai. Ya, sosoknya ya ini. Wujudnya dan perwujudannya ini. Iya, seperti ini. Metafisiknya perwujudannya dan semua energinya semua ada di sini. Seroda-rodanya, kuda-kudanya sana, Mas. Gitu, Mas. Jadi ini adalah porsi utamanya. Porsi utamanya yang ada di sini. Dan pintu gerbang keratonnya itu tadi yang sebelah sana, itu ada seperti gong. Iya. Seperti gong. Jadi beliau mengimajinasikan bahwa pintu masuk sebelah sana, jadi gong itu untuk simbolik bahwa ini adalah kerajaan atau sebuah keraton. Gitu, Mas. Jadi untuk kayak seperti ini. Ini kalau tadi melihat jinggo ya, Mas? Iya, Mas. Ini seperti minyak jinggo, dan ini dayun. Ini dayunnya. Ini dayun, dan sosok semua yang ada di sini memang menyerupai itu semua, Mas. Yang diimajinasikan beliau, yang beliau tahu, yaitulah dijadikan satu patung, dan satu patung itu memiliki perwujudan. Satu gambaran fisik. Jadi beliau mungkin pernah berkomunikasi atau bertemu dengan sosok metafisik, misalkan semacam kayak di sini raja dan ratu dengan kereta kencananya. Iya. Beliau wujudkan dengan patungnya seperti itu. Dibuatkan satu sosok perwujudan. Oh, gitu ya. Gitu, Mas. Jadi yang saya lihat memang yang ditampilkan utama dari wilayah ini itu adalah sebuah karya-karya patung. Dan karya-karya patung ini bukan tidak sengaja dibuat karena hobi membuat patung, bukan. Karena beliau mengimajinasikan apa yang beliau temu. Gitu. Dan pas saya masuk di sini memang saya diberi kesempatan untuk beberapa detik terbuka hijab. Jadi terbuka tirai lah, semacam penutup. Teleportasinya, penutupnya itu terbuka. Jadi diizinkan untuk mengenal sosok beliau. Gitu. Mengenal sosok beliau. Dan beberapa detik langsung ditutup karena ini. Tidak semua yang ada di sini boleh dijelaskan
atau dipublikasikan secara signifikan. Jadi hanya boleh beberapa boleh dijelaskan, dipublikasikan. Karena ada, mohon maaf, beliau kan adalah seorang supranatural tinggi. Jadi ada spot atau ada tempat-tempat yang sekiranya tempat itu tuh memang nggak boleh Dieksplor, post ke orang banyak gitu. Jadi pas saya dibuka hijab tadi, beliau menjelaskan, bukan beliau menjelaskan, tapi yang saya lihat, yang saya rasakan, beliau ini memang menyatu dengan alam. Terus beliau mempunyai kelebihan yang namanya ilmu yang bernama ilmu titen. Jadi ilmu titen ini bukan ilmu secara gaib ya, bukan ilmu metafisika ya. Seperti ilmu titen, kalau saya tahu biasa orang-orang zaman dulu, orang tua-tua dulu mempelajari sebuah kebiasaan itu dari ilmu titen. Ya. Jadi beliau ini menggunakan ilmu titen. Jadi ilmu titen ini memang beliau gunakan untuk mungkin ada orang datang ke dia bercerita apa masalahnya, dan masalah ini beliau tahu karena sebelum-sebelumnya beliau sudah menggambarkan. Jadi udah menggambarkan seperti contohnya begini. Hewan, misalkan gunung meletus. Hewan kan sudah tahu kalau gunung itu meletus kan, pertanda. Jadi pertanda kalau ada hewan turun berarti ada gunung meletus dari gunung kan. Ya, kalau misalkan ada burung misalkan berterbangan, berarti ada sesuatu bencana alam. Sesuatu yang membuat burung itu takut. Iya. Berarti kemungkinan ada bencana alam. Jadi seperti itu. Iya, yang saya lihat seperti itu. Jadi beliau ini memang menyatu bersama alam. Menyatu bersama alam, dan beliau memang senang sekali sama yang namanya pewayangan. Sosok pewayangan. Ya. Jadi beliau ini sepanjang hidupnya beliau selalu memainkan wayang, selalu memainkan, maksudnya tanggapan wayang gitu. Beliau itu suka berarti dengan cerita pewayangan, dengan kesenian wayang seperti itu ya. Jadi Jalur Misteri di belakang saya ini sudah di belakang saya adalah tempat pemakaman Eyang Sakio, di mana juga di dalamnya terdapat makam dari Mbah Gamiso. Karena pintunya dikunci, kita tidak masuk, kita tidak bisa masuk, jadi kita cukup sampai di sini. Untuk penelusurannya nanti kita akan sedikit juga menambahkan cerita tentang beberapa sosok-sosok atau patung yang ada di sekitar sini. Jadi kesimpulannya seperti ini, dari mulai bawah tadi masuk sampai turun, masuk ke parkiran dan sampai naik ke pesariannya Eyang Sakio ini, saya melihat bahwa Mbah Gamiso ini adalah seseorang yang mencintai sebuah karya seni, di mana beliau juga di sana melihat ada patung gandrung, juga ada tokoh pewayangan, juga tokoh kayak semacam kerajaan Blambangan, pimpinan kerajaan Blambangan. Dan tadi juga di situ saya melihat
siapa tadi Mas? Yang semua ya. Bukan, yang dari Blambangan tadi Nak jinggo. Minak Jinggo, Sayu Wiwit sosok juga Minak ada. Jinggo dan juga Sayu Wiwit. Dan beberapa juga ada patung-patung hewan. Di sini ada kerbau, ada sapi, kambing dan sebagainya. Kesimpulan saya dapatkan adalah bahwa beliau adalah orang yang mempunyai jiwa seni yang tinggi dan juga mempunyai ilmu spiritual yang juga sangat tinggi. Mas closing aja. Apa mau ditambahkan? Enggak langsung. Mas Ari mau tambahkan apa Ika? Enggak. Oke, sedulur misteri, mungkin sampai di sini penelusuran kita kali ini. Sekali lagi, penelusuran kali ini hanyalah dari sudut pandang kami. Jika ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.